Pengungkapan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan oleh Kapolri menjadi titik terang dalam pengungkapan petaka yang menewaskan 131 orang. Bagaimana penetapan tersangka ini bisa mempercepat pengusutan kasus, termasuk terus mencari pihak-pihak yang harus ikut bertanggung jawab. Kita berbincang dengan penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Krisi. Pak, jumlah tersangka ini potensinya apakah akan terus bertambah atau berhenti di 6 tersangka yang diumumkan Kapolri semalam? Kalau perkiraan saya ya harusnya harus bertambah. Karena kalau saya lihat ini ya, kasus ini kan suatu kerusuhan ya, bencana yang mengakibatkan kerugian yang sangat fatal sekali, seluruh dunia tahu itu ya. Dan saya kok menjadi bertanya-tanya, apakah peristiwa yang sebesar ini hanya gara-gara kelemahan-kelemahan pengamanan, kemudian kemarin penembakan oleh gas air mata, kemudian penutupan pintu oleh orang itu yang lengah dan sebagainya. Apakah cuma itu gitu ya? Jadi selama ini kalau dilihat permukaannya yang terjadi, ya mereka itu adalah pelaku-pelaku utama yang memang patut untuk diduga sebagai karena kelalaiannya mengakibatkan orang mati banyak kan gitu, dan luka-luka. Tapi kalau kita lihat nanti peristiwa di lapangan kan, yang terjadi itulah orang itu adalah mati banyak karena apa? Karena berdesak-desaan gitu loh. Dan kemudian waktu itu sudah ditembak gas air mata. Gitu. Nah kemudian kalau pertanyaan saya sih kemarin, siapa yang membuat itu? Gitu. Pasti ada. Saya menduga ya ini suatu skenario ya yang memang diciptakan kayak gitu. Karena apa? Karena mosok kemudian pintu ditutup dan kemudian disuruh meninggalkan. Kemudian masa gas air mata ditembakkan ke tribun. Gitu. Skenario kerusuhan, Pak? Ya, saya menduga itu ada yang mendesain kerusuhan ini. Ada orang yang menduga itu. Nah itu mestinya itu yang dikejar kalau menurut saya itu. Kalau sekarang ini 6 orang ini oke, memang itu salah, itu sudah jelas salah. Tapi seperti perintah presiden ya, kalau kita mengungkap apa yang terjadi sebelumnya, jangan ada yang tutup-tutupi dan di kemudian hari tidak sampai terjadi, ya itu harus dikejar juga siapa yang kira-kira mendesain kasus ini gitu. Karena sangat koinsiden ya, pintu ditutup. Harusnya kan orang nalar saja tahulah kalau kerusuhan kayak gitu itu harus pintu sudah dibuka gitu ya. Kemudian penembakan gas air mata. Secara nalar saja ya, petugas di lapangan itu biasanya sudah tahu kalau penembakan gas air mata itu akan membahayakan teman sendiri dan nggak boleh di tempat tertutup. Tapi itu kok dilakukan gitu lah. Ini mestinya dikasih pendalaman. Apakah memang itu mereka karena lalai atau karena sengaja? Nah, karena sengajanya kenapa? Itu mesti dikejar supaya kita bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di belakang ini gitu. Kalau pandangan saya kayak itu. Baik. Pak, kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi saya harus jeda sejenak untuk kumandangkan azan maghrib untuk masyarakat yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah itu kita akan kembali berbincang. Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali berbincang dengan penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Pak Arianto, tadi terputus, Anda menyebutkan dokumen apa itu yang dimaksud? Enggak, saya nggak menyebutkan dokumen saya. Ya, tadi saya yang saya hanya menyatakan bahwa ini yang sekarang sudah terungkap ini, itu adalah pelaku utama di lapangan yang kelihatan gitu ya Pak. Tetapi saya menduga bahwa kasus ini tidak sesimpel hanya karena kelalaian mereka saja. Hanya tidak sesimpel karena kelemahan daripada pengamanan, sistem pengamanan. Tapi ini pemicunya adalah karena pintu ditutup dan ditembak gas air mata itu. Perpaduan daripada itulah sehingga timbul korban yang banyak itu. Gitu. Okay. Makanya saya menduga pasti ini ada intellectual gather. Itu yang harus dikejar untuk itu. Kalau kita memang ingin mencari akar permasalahannya. Tapi kalau kita terjebak kepada apa yang kelihatan, udah ini salah melanggar, ini patut diduga, dikirim ke pengadilan, dihukum. Enak-enak dong yang nyuruh itu. Gitu. Sejauh ini hasil investigasi internal Polri seperti apa Pak? Apakah memang betul mengarah ke sana? Saya tidak tahu. Pasti Pak Polisi juga sudah menduga ke sana. Tetapi kan belum disampaikan hasilnya kan gitu Pak. Tapi saya patut menduga itu. Belum tentu ini benar ya dugaan saya. Tapi dari pengalaman saya selama ini ya Pak, selama jadi polisi itu ya, setiap kerusuhan yang gede itu tidak mungkin hanya sesimpel gitu saja gitu. Apalagi ini kerusakannya sangat fatal gitu ya.
Dan kemudian terjadinya itu kelalaiannya kok kelihatannya kok sepele sekali, tidak menutup pintu kemudian ditinggal gitu saja. Padahal dia kan tahu, orang goblok pun tahu lah gitu, kalau mau pertandingan Arema itu, apalagi Arema itu kalah, pasti ngamuk, itu sudah terjadi itu pasti. Nah ini mestinya itu yang diantisipasi. Saya dulu pernah Kapolri Malang situ. Ya, jadi mengantisipasi kerusuhan pertandingan antara Arema dengan Surabaya itu adalah apabila pertandingannya di Malang, Arema kalah, itu pasti akan terjadi rusuh. Kemudian kalau pertandingan di Persebaya pasti terjadi rusuh. Nah itu mestinya yang diantisipasi gitu loh. Tapi ini kan enggak, justru pas pada waktu saya peak hours-nya itu, di mana terjadi keributan, disitulah disumbat, pintunya ditutup, dan kemudian ditembak gas air mata, sehingga orang yang berkerumun di tribun yang nggak apa-apa kok ditembak pakai gas air mata, kan bubar jadinya. Itu kan penembakan itu bukan membubarkan massa. Itu. Baik. Itu yang saya pikir kok bisa sampai terjadi segampang itu gitu kejadiannya gitu. Ini yang patut didalami ya. Mengapa sampai itu ditembakkan? Apakah itu hanya karena kelalaian? Apakah karena sesuatu? Karena dorongan sesuatu yang lain? Itu harus didalami ini. Ini untuk mengungkap apakah di belakang ini ada intelektual dader apa tidak. Tapi saya yakin itu harus ada. Kalau nggak sampai terungkap ya, ini mudah-mudahan Tuhan yang menghukum mereka lah gitu. Pak Arianto, ini kan kalau kita runut bersama, yang mengunci pintu diduga polisi, yang menembakkan diduga polisi. Kalau tadi Anda katakan ada dugaan aktor intelektual, artinya Anda juga menduga aktor intelektual ini juga ada dari unsur kepolisian atau orang lain? Saya tidak mengatakan aktor intelektual itu pasti tidak diketahui siapa gitu. Tapi yang jelas orang yang ingin membuat rusuh negeri kita ini gitu. Adapun pelaku di lapangan itu bisa saja polisi, bisa saja ada orang luar. Yang kan gampang kan dikasih duit untuk ngomong gitu, untuk meninggalkan. Dia waktu disogok kayak gitu tuh dia nggak ngerti itu bahwa itu akibatnya kan besar. Itulah hebatnya daripada intelektual dader itu di belakang kasus ini. Ini asumsi saya ya. Belum tentu benar, tapi saya yakin kok kayaknya itu mendekati kebenaran. Hanya kita mampu nggak mengungkap itu gitu. Kalau sampai ini kemudian tidak diungkap, kemudian ditutup-tutupi dengan, bukan ditutup-tutupi, kita puas dengan 6 orang itu dijadikan tersangka, diperiksa di pengadilan, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena itu pasti akan terjadi lagi di kemudian hari kalau intelektual dader model gitu itu nggak bisa diungkap gitu. Pak Arianto, polisi Itu kan mengetahui soal larangan penggunaan gas air mata, tapi tetap menggunakannya. Ini menurut Anda apa faktor pemicunya? Betul kalau menurut dugaan Anda itu ada grand design di belakangnya? Atau memang ini murni ketidaksengajaan? Itu yang saya tidak bisa habis pikir. Kenapa seorang penembak gas air mata ya, pelaku di lapangan itu udah apal itu. Bagaimana risikonya kalau menembak gas air mata di lapangan. Untuk mengusir huru hara saja, mereka kalau menembak harus memperhitungkan arah angin. Jangan sampai kita balik kena kita sendiri. Itu di lapangan loh. Dan gas air mata itu hanya ditujukan kepada orang yang anarkis. Maksudnya itu untuk menghentikan kegiatan. Nah kalau kemarin kan tidak itu. Jadi keanehannya itu ya, gas air mata kenapa diarahkan kepada orang yang tidak ribut. Kemudian ditembakkan di tempat yang tertutup, di samping itu ditambah lagi pintu ditutup, itu kan suatu kesengajaan gitu. Itu nalar saya saja gitu. Kesengajaan. Dan artinya gas air mata ini sudah disiapkan sebelumnya dan memang sudah diarahkan ke arah penonton menurut Anda? Kalau gas air mata di bawah itu standar, saya kira enggak itu. Cuman yang mengarahkan itu intelektual dader itu adalah itu tadi, mengarahkan kepada petugas itu supaya menembakkan gas air mata itu gitu ya. Kemudian supaya menutup pintu pada saat pas peak hours gitu. Itu saya kira dugaan saya kayak gitu. Mudah-mudahan tim pencari fakta ini juga mengarah ke situ, sehingga saya tidak terima sekali ya apabila sampai kejadian kayak gini ini, kemudian intelektual dader itu nggak bisa terungkap gitu. Ini kan betul-betul sangat biadab ini. Pak Arianto. Hanya ingin menuju suatu hal, kemudian mengobrol orang yang tidak berdosa, anak-anak kecil sampai meninggal semua itu. Gitu. Pak Arianto, FIFA kan sudah mengeluarkan larangan untuk tidak menggunakan gas air mata, tapi ini faktanya digunakan oleh oknum polisi yang kemudian bertugas dan berjaga di sana. Ya. Anda sebagai penasihat ahli Kapolri, apa rekomendasi Anda terhadap Kapolri soal ini? Dalam hal ini Bu ya, saya tidak ingin berdebat apakah polisi tidak boleh menggunakan garis mata karena tunduk pada FIFA apa enggak. Karena sampai sekarang ini masih terjadi perdebatan antara pakar bahwa polisi menggunakan gas air mata itu adalah karena sesuai dengan SOP kan gitu katanya gitu ya. Tetapi kemudian kan Pak Kapolri itu menyalahkan, itu nggak salah karena melanggar FIFA kan gitu kan.
Jadi saya tidak di sini, saya tidak memperdebatkan antara polisi kok nekat menggunakan air mata itu karena dia merasa benar SOP-nya apa tidak. Tetapi yang saya salahkan di sini adalah gas air mata itu kenapa ditembakkan di tribun, di tempat tertutup dan di masa pada saat itu, saat akan terjadi ras apabila itu terjadi. Itu yang saya persalahkan gitu. Jadi saya nggak ngerti FIFA itu harus dipahami apa tidak. Tapi kalau saran saya ya, dengan adanya kayak gini nih, memang sudah pada saatnya lah polisi untuk memikirkan kembali penggunaan gas air mata itu untuk mengusir ataupun untuk menertibkan di lapangan. Lebih baik diganti dengan air, semprotan air apa aja. Karena gas air mata itu jelas sangat membahayakan dan tidak efektif untuk menghalau massa. Tapi mudarnya lebih banyak gitu. Pak Arianto, Gitu kalau, Anda kan tadi sempat menyatakan bahwa Anda sempat berdinas di Malang. Artinya kalau menghadapi pertandingan Arema ini kan bukan hal yang baru buat Anda. Anda tahu kondisi lapangannya seperti apa. Di masa Anda dulu menggunakan gas air mata atau tidak untuk menghalau kericuhan seperti ini? Dan apa yang kemudian saat itu dilakukan? Apa bedanya dengan sekarang? Saya di Malang tahun 2019, tahun 2000 ya. Saat itu Malang dilarang juga bertanding dengan Persebaya. Akhirnya waktu itu hanya dibolehkan bertandingnya satu bertanding di lapangan Kostrad sehingga tidak yang melihat waktu itu. Kemudian suatu saat didesak-desak, oke lah kita membolehkan tapi dengan syarat waktu itu. Dulu waktu itu di Gajayana itu kapasitasnya kan cuma 10.000. Tapi kalau pertandingan pasti 3.000 naik lewat tali itu. Sehingga 13.000 masuk situ. Makanya waktu itu sudah saya sebutkan panitia hanya boleh jual separuh, tapi tiketnya kalikan 2 sehingga tidak rugi. Dan di samping itu juga pasang TV-TV besar di luar sehingga anggota tidak Arema itu tidak sampai bisa yang nggak bisa masuk bisa masuk. Kemudian nanti mengantisipasi kalau sampai Malang kalah, kita harus betul-betul siaga. Siapkan pasukan-pasukan di perempatan-perempatan jalan itu karena biasanya dilempari itu mobil itu kalau kalah gitu. Sampai segitu, tapi waktu itu ya. Dan kemudian setiap korlap itu 100 orang harus mengeplot anggotanya di situ. Anggota tidak boleh turun ke lapangan. Ya alhamdulillah waktu itu ya kebetulan tidak ada yang seperti kayak sekarang ini gitu. Tapi asumsi kita ya kalau kita mengamankan pertandingan Arema dengan Persebaya itu udah asumsinya Arema kalah sehingga terjadi kericuhan. Artinya ini sudah diperhitungkan dari masa Anda saat berdinas di Malang begitu ya? Yang jadi pertanyaan kenapa ini kemudian miss saat ini? Ini kan jelas terjadi ini. Pertandingan sudah selesai kan? Nggak ada apa-apa waktu itu. Tapi kalau Arema kalah itu pasti akan terjadi kerusuhan. Nah kenapa kok pas lagi kerusuhan kayak gitu? Justru yang di tribun ditembak pakai gas air mata, kemudian pintunya ditutup. Kan itu sengaja itu. Itu suatu pembunuhan massal itu yang dilakukan oleh intelektual darder. Oke, Anda yakin betul bahwa ada aktor intelektual. Artinya sekarang ketika internal Polri sedang menyelidiki, ada TGIPF yang juga ikut menyelidiki masing-masing. Anda sebagai penasihat ahli Kapolri, rekomendasinya apa untuk tim internal Polri mengusut ini hingga tuntas? Sama-sama, tim gabungan independen juga pada polisi juga. Tolong jangan hanya 6 orang ini saja didalami ya. Kenapa sampai itu penembakan terjadi? Dalami latar belakangnya apa maksudnya gitu. Apa karena kelalaian atau apa dan sebagainya. Saya yakin kalau itu bukan karena kelalaian itu. Oke. Yang kedua, yang pintu itu tadi. Pintu kenapa ditutup pada saat waktu menjelang bubar. Dan kemudian ditinggalkan. Itu sudah suatu kesengajaan itu. Bukan karena kelalaian itu. Terima kasih telah bergabung bersama kami penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi di Sapa Indonesia Malang.